Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunisia Randa Putri dari kelas Agroteknologi A 1031111000007. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai greenhouse pada konsep smart farming beserta implementasi teknologi yang digunakan. Pemaparan ini bertujuan untuk memenuhi tugas sebagai ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan atau SPPB yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Khairul Umam SPP MT. Pada pembahasan ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, definisi greenhouse, yang kedua, syarat lokasi dan bangunan, yang ketiga, teknologi greenhouse, dan keempat, jenis dan komponen greenhouse, yang kelima, dampak penggunaan greenhouse. Greenhouse erat kaitannya dengan sistem pertanian modern. Sistem pertanian modern merupakan suatu bentuk dalam pembangunan pertanian yang mana pada saat ini dalam pembangunan tersebut terdapat era revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan terhadap pergeseran teknologi yang diterapkan serta perubahan pola pikir atau mindset. Nah, dalam sistem pertanian modern ini ditandai dengan adanya transformasi bahan baku atau raw material menjadi produk pertanian atau agriculture product yang memiliki nilai tambah dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sehingga dengan adanya ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan pertanian yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat khususnya bagi petani. Yang berikutnya yaitu mengenai definisi greenhouse. Greenhouse atau rumah kaca merupakan suatu bangunan untuk sarana budidaya tanaman yang berstruktur atap dan dinding yang dapat tembus cahaya dengan sistem modifikasi serta pengelolaan faktor lingkungan seperti faktor-faktor dari agroklimat tersebut yang memungkinkan tanaman tumbuh di iklim yang cocok maupun tidak cocok selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Dalam pembangunan greenhouse, kita harus memperhatikan syarat lokasi dan bangunan greenhouse agar budidaya yang kita lakukan dalam greenhouse dapat berjalan dengan baik. Nah, apa aja sih syarat lokasinya? Mari kita simak. Untuk syarat lokasi yaitu pertama, lokasi greenhouse harus di daerah yang terbuka, tidak ada naungan. Yang kedua, lahan bertopografi datar. Yang ketiga, letak greenhouse harus dekat dengan sumber air bersih. Yang keempat, memiliki sistem drainase yang baik. Dan yang kelima, lokasi harus jauh dari sumber polusi. Dari pemaparan tersebut, untuk yang poin kelima, lokasi harus jauh dari sumber polusi karena pada greenhouse ini pada umumnya itu menerapkan sistem pertanian organik yang mana dalam sistem ini itu menyusun konsep zero waste atau tidak adanya limbah maupun polusi. Sehingga dalam membangun greenhouse kita harus memilih lokasi yang tepat agar greenhouse kita tidak tercemar polusi yang ada. Juga letak greenhouse itu harus dekat dengan sumber air bersih karena agar pengairan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Setelah kita mengetahui syarat lokasi, yang berikutnya kita harus mengetahui syarat bangunan. Untuk syarat bangunan tersebut itu, rangka bangunan greenhouse itu harus terbuat dari bambu, kayu, ataupun besi. Hal ini bertujuan karena bahan-bahan atau material tersebut yang mampu menopang kerangka dari bangunan greenhouse. Dan yang kedua yaitu tinggi bangunan greenhouse minimal 3,5 meter. Yang ketiga, ukuran greenhouse itu harus minimal 500 meter persegi dan maksimal 1000 meter persegi. Dan yang keempat, arah bangunan timur ke barat. Sedangkan yang kelima, yaitu greenhouse harus dilengkapi dengan pintu ganda. Hal ini bertujuan untuk jika dalam keadaan yang tidak diinginkan terjadi suatu hal di dalam greenhouse, kita dapat
keluar pada pintu berikutnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, setelah kita mengetahui syarat dan syarat lokasi dan bangunan, dalam Greenhouse ini juga terdapat teknologi yang diterapkan. Untuk yang pertama ada teknologi IoT atau Internet of Things. Yang kedua yaitu ISMART atau Internet Smart Modern Agriculture and Fisheries. Dan yang ketiga yaitu Microclimate Automatic Monitor and Control Prototype with the IoT platform. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai IoT atau Internet of Things. Pada IoT ini merupakan teknologi infrastruktur informasi regional untuk menunjukkan tentang proses fisiologi tanaman dengan visualisasi di bidang produksi tanaman dan rumah kaca agar tercapainya manajemen pertanian yang efisien serta menguntungkan untuk optimalisasi kuantitas, kualitas, dan harga. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai ISMART atau Integrated Smart Modern Agriculture and Fisheries. Dalam teknologi ini itu merupakan perangkat sistem pengontrolan dan otomatis untuk mengontrol suhu serta kelembapan ruangan dengan sensor RTC menggunakan prototipe rumah kaca melalui model prototipe untuk sawah, pertanian hidroponik, dan kolam ikan. Pada sistem ini itu dilengkapi dengan sensor DHT, kemudian ada kipas untuk menstabilkan suhu ruangan di dalam prototipe rumah kaca, kemudian ada Arduino yang mana dalam Arduino tersebut merupakan sebagai alat deteksi atau detektor antara sensor dengan prototipe yang ada dalam bangunan tersebut. Berikutnya yaitu mengenai Microclimate Automatic Monitor and Control Prototype IoT Platform. Dalam hal ini, Microclimate Automatic Monitor and Control Prototype IoT Platform merupakan suatu alat yang bertujuan untuk memantau dan mengendalikan iklim mikro pada greenhouse. Nah, pada sistem ini tuh implementasinya lebih mengarah pada prototype greenhouse dengan jenis global event roof dengan ukuran panjang 110 cm dan tinggi 60 cm. Nah, setelah kita mengetahui teknologi yang diterapkan di greenhouse, kita juga harus mengetahui mengenai jenis dan komponen bangunan pada greenhouse. Secara umum, greenhouse itu dibedakan berdasarkan biaya, berdasarkan bahan penutup, berdasarkan tingkat utilitas, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan konstruksi. Kemudian pertama yaitu berdasarkan biaya. Tentunya biaya ini berkaitan dengan anggaran yang kita miliki. Nah, dalam besaran biaya ini terdapat low teknologi, medium teknologi, high teknologi. Di mana dalam jenis tersebut itu raketnya dengan luas atau ukuran tinggi bangunan, ventilasi atau sistem kendali, dan biaya tersebut. Kemudian berikutnya yaitu ada jenis greenhouse. Greenhouse selanjutnya yaitu mengenai berdasarkan bentuk. Greenhouse terdapat beberapa bentuk, antara lain yaitu bentuk flat, bentuk set atau roof, bentuk universal atau span, bentuk event span atau standar stick atau barrel, kemudian ada fan row house, cold frame, kemudian ada cone atau tunnel, kemudian ada arc, dan mansard. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ada PPT yang telah saya sajikan. Kemudian berdasarkan rutinitas. Rutinitas ini berkaitan dengan sistem suhu atau terkaitnya dengan kelembapan
pada greenhouse yang telah direkayasa. Nah, pada greenhouse utilitas ini terdapat pemanasan buatan dan pendinginan buatan yang bertujuan untuk pengaturan suhu dan kelembapan pada prototype greenhouse. Selanjutnya yaitu mengenai konstruksi. Konstruksi ini berkaitan dengan bahan atau ya, bahan utama yang digunakan dalam pembangunan greenhouse. Nah, pada konstruksi ini terdapat greenhouse yang dari kayu, yang tentunya juga bahannya dari kayu, kemudian greenhouse besi, di mana pada rangka greenhouse dipasang palang-palang besi, dan yang berikutnya yaitu bambu. Pada kerangka ini juga dipasang oleh bahan utama yaitu bambu. Kemudian berdasarkan bahan penutupnya. Bahan penutup greenhouse dibagi menjadi 3, yaitu bahan penutup dari kaca, bahan penutup dari plastik film, dan bahan penutup dari panel kaku. Pada komponen greenhouse atau komponen struktural pada greenhouse itu terdapat 2 komponen, antara lainnya itu pembingkaian, yang mana pada proses ini itu merupakan proses pemasangan potongan-potongan untuk memberikan dukungan dan struktur bentuk dari kerangka yang telah kita pasang. Kemudian ada bahan penutup. Bahan penutup ini merupakan lanjutan dari pembingkaian, yang mana dalam bahan penutup ini terdapat bahan yang digunakan untuk menutup kerangka yang telah kita rancang sedemikian rupa dari struktur bangunan greenhouse. Dari bahan penutup ini bisa kita sebut bahan-bahannya yaitu ada plastik film, kemudian ada kaca dan plastik. Kemudian ada dampak penggunaan greenhouse. Penggunaan greenhouse yang bersifat kaca atau penggunaan greenhouse menggunakan bahan penutup kaca tentunya jika lama kelamaan kita gunakan tidak baik bagi lingkungan, karena akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat pantulan cahaya yang tidak dapat diserap kembali oleh atmosfer bumi, sehingga menimbulkan mekanisme biologis seperti emisi gas karbon dioksida. Hal ini disebabkan karena respirasi mikroba, emisi nitrat dalam nitrifikasi dan denitrifikasi, kemudian serta emisi pH4 dari proses pencemaran anaerobik, hingga terjadi peningkatan gas rumah kaca dan pemanasan global yang dihasilkan. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.